Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Santai di teman gue. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Patimban Henry Bapak, yang saya hormati kami koordinator Jabatan Raja Pengatur Kepala Desa, yang kami hormati terhadap PD Desa Patimban, yang kami hormati komunikasi kecamatan Patimban dan juga yang kami hormati rekan-rekan desa. Pertama dan paling utama kita menjadi atas segala bahan mata pilih dan juga masyarakat iman Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul, bertinju, amin, amin, ya Allah.
masalah kita contohkan kepada kita Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan dan juga semoga saja kita nantinya akan mendapatkan bersama beliau yang juga Allah. Yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat beserta jajarannya juga pegawai BPD rekan-rekan yang telah hadir dan juga yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini dalam acara paparan rencana perubahan APBD tahun 2024. Guys, dengan masyarakat dan juga kita juga sudah paparan menetapkan juga dari APBD. Maka daripada itu hari ini kita mengenai penetapan paparan perubahan APBD tahun 2024. Saudara semua yang tahu nanti yang akan memaparkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang bijaksana sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman jabatan dan staf semuanya saja dalam berkoordinasi bekerjasama dengan baik dengan pemerintah desa Palang. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya terlambat jam 9. Jam 9 saya tuh nggak tahu bahwa hari ini ada pemaparan. Bajunya pakai di fotokopier ya. Saya baru masuk ke TV mas, nggak ada para mas ini juga kedua mas karenanya juga tadi saya ingin nanya dari itu sama dari terus air masihnya cuma pipa-pipa boleh didarikan. Terus Deko juga sudah membawa dan sedikit kan semoga itu bisa berjalan lancar. Kalau itu yang terpenting saya katakan pada kesempatan kali ini kita akan melihat tawaran dari teman-teman
desa Jawa terkait dengan perubahan anggaran. Dan informasi ini sudah didiskusikan, sudah didiskusikan. Ini bisa dilakukan oleh tambah sekarang atau yang lain atau apa saja. Dalam dana desa bisa ada. Oh, dia ada semua. Berarti kita lakukan juga ada biasa. Oh iya. Harapannya seperti itu. Harapannya adalah melakukan aspek dari apa mereka yang berhasil kamu bisa masuk ke sini dan bisa tetap bersama ya. Baik itu apa? Tapi dari sekian ada. Kalau juga nanti mau untuk kepada desa atau yang bisa cek apa yang disampaikan di situ. Oh iya, teman-teman pendamping ini kemarin Mas Dede sudah mengatakan ke saya, artinya anggaran di perubahan itu untuk pembinaan administrasi tenaga jasa. Bila jadi mundur nanti seperti apa? Jadi yang penting saya sudah menyampaikan itu dilaksanakan dulu. Ya silakan kesempatan atau hak ini bisa juga dari atau maksudnya saja. Terus para itu juga mas, para apakah masih aktif berapa orang? Oh, harapannya itu pengen dari Januari para taruna yang direlani masuk kepada nanti dan yang wafat apa dia dari situ waktu direlani terus kalau menyimpan apa dari aspek kelas itu single itu tadi yang mau monggo untuk dicermati negara tambahan atau yang jelas itu kalau atau sama kalau ada kekurangan atau kesalahan disampaikan saja kalau kalau benar alhamdulillah kita lanjutkan. Demikian dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi PR desa masih tetap itu di perincian bagi hasil dari desa masih tetap, bagi hasil usaha desa lainnya masih tetap, pengelolaan tanah desa masih tetap, lelang ekspor masih tetap, hasil kios desa juga masih tetap. Kemudian transfer berkurang dari 2,82 juta sekian menjadi 2,62 juta sekian atau berkurang 20 juta. Rinciannya dari dana desa tetap, bagi hasil pajak dan retribusi tetap, alokasi dana desa tetap, bank provinsi tetap, dan di sini yang adalah yang merupakan di Bank Kabupaten yang semula dari 370 juta menjadi 350 juta atau berkurang 20 juta. Kemudian untuk pengembangan fasilitas sehingga jumlah pendapatan yang semula 2 miliar 194 juta sekian menjadi 2 miliar 174 juta sekian atau berkurang 20 juta. Kemudian untuk rancangan anggaran belanja desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang semula 683 juta sekian berubah menjadi 656 juta 500 sekian atau berkurang 27 juta sekian. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa yang semula 1 miliar 300 juta sekian
menjadi 1.200.000.000 sekian atau berkurang 41.356.000 rupiah. Kemudian bidang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan yang semula dari 101.400.000 sekian menjadi 155.885.000 sekian atau bertambah 54.456.000 sekian. Kemudian untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang semula 145.540.000 menjadi 144.680.000 rupiah atau berkurang 860.000 rupiah. Untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan besar masih sama, sehingga jumlah belanja yang semula 2.343.340.411 rupiah menjadi 2.329.340.411 rupiah atau berkurang 15 juta. Kemudian perencanaan pembiayaan desa, penerimaan pembiayaan masih tetap bersifat DD, PAD, PBH, PBB dan PPK. Kemudian pengeluaran pembiayaan yang semula 15 juta jadi 10 juta atau berkurang 5 juta rupiah. Pertama, penguatan modal BUMDes dari 10 juta menjadi 5 juta atau berkurang 5 juta, dan cadangan BUMDes 5 juta masih tetap, sehingga biaya akhirnya untuk itu 149.1.980 rupiah menjadi 154.981 rupiah atau bertambah 5 juta. Kemudian rinciannya, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, subbidang penyelenggaraan belanja tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Untuk penghasilan tetap kepala desa masih sama, tunjangan jabatan kepala desa masih sama, tunjangan hari raya kepala desa masih tetap. Di sini yang berubah yaitu penghasilan tetap desa yang tadinya 253 juta jadi 253 juta 581.600 rupiah jadi 226 juta 888.800 rupiah atau berkurang 26 juta 892.800 rupiah. Untuk tunjangan jabatan kepala desa juga berubah dari 40 juta rupiah 40 juta 440.000 rupiah jadi 32 juta 120.000 rupiah. Tunjangan istri dari 7 juta 340.520 rupiah jadi 8 juta 7.840 rupiah. Tunjangan anak dari 4 juta 671.240 menjadi 5 juta 4.900 rupiah. Tunjangan hari raya perangkat desa dari 21 juta 131.800 rupiah menjadi 18 juta 907.400 rupiah. Untuk jaminan sosial ketenagaan kerjaan kepala desa, jaminan sosial kesehatan kepala desa, ketenaga kerjaan perangkat desa, kesehatan perangkat desa masih tetap. ATK yang dari KDD masih tetap, ATK yang dari PPB juga masih tetap. Catat pendanaan yang semula dari 2 juta menjadi 3 juta 24.000 rupiah atau bertambah 1 juta 24.400 rupiah. Konsumsi makan minum masih tetap, honor penguasaan anggaran masih tetap, honor kendaraan masih tetap, honor perjalanan tol masih tetap,
honor BPKB dari 10.500.000 menjadi 8.700.000 rupiah atau berkurang 1.000 MA 1.800.000 rupiah. Perjalanan dinas masih tetap. Perawatan printer yang semula dari 1.650.000 rupiah jadi 2.650.000 rupiah. Seragam Pemdes dari anggaran dan lain-lain atau pengembang yang semula 2.500.000 rupiah di perubahan tidak ada. Perawatan komputer dari 1.541.000 sekian menjadi 2.541.000 sekian. Perawatan sepeda motor dari 1.800.000 menjadi 2.800.000 atau bertambah 1 juta. Jaminan setelah transport lembaga desa dari 1 juta menjadi 500 atau berkurang 500.000. Isi ulang gas, token listrik, alat internet masih tetap. Pajak PPP tanah desa dari 500.000 menjadi 610.000 atau bertambah 110.000 rupiah. Operasional Karang Taruna masih tetap. Pajak sepeda motor masih tetap. Pajak mobil ambulan masih tetap. Alat kebersihan keperluan rumah tangga masih tetap. Alat-alat listrik masih tetap. Honor air masih tetap. Obat kulima dari 2.047.000 menjadi 2.437.000 atau bertambah 390.000 rupiah. Stiker aset masih tetap. Peralatan listrik masih tetap. Cat tembok dari 900 menjadi 200.000. Kabel HDMI masih tetap. Honor BPD masih tetap. ATK BPD masih tetap. Operasional BPD masih tetap. Operasional lembaga RT RW masih tetap. Operasional pemerintahan desa 3% BPD masih tetap. Tambahan penghasilan kepala desa masih tetap. Tambahan penghasilan perangkat desa dari 45 juta menjadi 40.200.000 rupiah atau berkurang 4.800.000 rupiah. Penghargaan purna tugas perangkat desa dari 5 juta menjadi 9.800.000 rupiah atau bertambah 4.800.000 rupiah. Untuk isikan desa dari semula 1 juta di perubahan tidak ada. Mesin Hudson masih tetap. Kipas angin, pesawat terbang dan rotor yang dihitung ada di perubahan dari tidak ada. Kemudian bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. Untuk IDM masih tetap, SDGM masih tetap, pendataan dari DKS masih tetap. Kemudian bidang penyelenggaraan tata baca pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pengelolaan. Musyawarah bersumber untuk desa dan lain-lain yang semula 8.500.000 menjadi 10.359.044 rupiah atau bertambah 1.859.044 rupiah. Kemudian penyusunan dokumen perencanaan desa dari 22.320.000 rupiah dari 9.980.000 rupiah atau berkurang 2.340.000 rupiah. Kemudian penyusunan RPPD dari 465.000 menjadi 445.500 rupiah. Papan infografis dan realisasi APBDes masih tetap. Sosialisasi budget yang dihitung belum ada, perubahan ada. 8.831.595 rupiah. Kemudian bidang pertanahan, operasional penarikan PPB, penggalang tanah kas desa, honor panitia tunang masih tetap, sehingga jumlah per bidang satu yang semula
dari 683.785.184 rupiah menjadi 656.545.065 rupiah atau berkurang 27.240.119 rupiah. Kemudian bidang pembangunan desa, subbidang pendidikan, guru TK, guru TPK, proyektor tetap, subbidang kesehatan, PPKBD, insentif kegiatan posyandu, kegiatan posyandu, kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, stunting, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan desa masih kita. Pembangunan sumber PKD yang semula dihitung 22.981.000 rupiah di perubahan tidak ada. Kemudian kegiatan PSN masih tetap, operasional ambulan masih tetap, ILP integritas pelayanan primer kurang dari puskesmas yang di induk tidak ada, di perubahan ada, yaitu 2.840.000 rupiah. Kemudian sebidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perawatan jalan setapak RT 2, RT 3, RT 6, RT 7 masih tetap, radar beton RT 1 masih tetap, pengaspalan jalan lingkungan RT 2 yang semula 120 juta menjadi 100 juta atau berkurang 20 juta. Peningkatan jalan lingkungan wilayah RW 2 masih tetap. Pembangunan jalan setapak RW 8 masih tetap. PKTB Badan Karya Tunai yang nantinya akan membuat badan jalan usaha tani di Bugusari yang semula 3 juta rupiah menjadi 6.950.000 rupiah atau bertambah 3.950.000 rupiah. Kemudian pembangunan jembatan kali Cucen Kota, drainase RT 1, RT 2, RT 5, RT 9, RT 10 masih tetap. Tanduk pemahaman jembatan Kali Pintung masih tetap. Tanduk jalan desa wilayah harus 2 masih tetap. Kemudian ada subbidang kawasan permukiman RTLH masih tetap. Penampungan sampah dari 5.165.000 rupiah di perubahan tidak ada. Kemudian subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika, benar dan papan informasi masih tetap, sehingga jumlah per bidang 2 yang semula 1.308.186.000 rupiah jadi 1.266.830.000 rupiah atau berkurang 41.356.000 rupiah. Kemudian bidang 3 pembinaan kemasyarakatan, subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas dinas yang semula 17.970.000 rupiah menjadi 26.652.500 rupiah. Kemudian penyuluhan hukum yang tadinya dari sumber anggaran bagi hasil pajak 10 juta menjadi sumber anggaran menjadi BD dengan anggaran 21.020.000 rupiah. Kemudian penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba atau kegiatan PPKM masih tetap. Kemudian subbidang kebudayaan dan keagamaan PHBI dari 2.953.553 rupiah jadi
Rp1.403.591 atau kurang Rp1.549.962. PHBN masih tetap kegiatan keagamaan, kegiatan PMKN dari Rp2.330.000 menjadi 0, tidak ada. Kemudian PHBN dari sumber dana lain dari Rp1.400.000 menjadi Rp3.900.000 atau bertambah Rp2.500.000. Perawatan kesenian serta perawatan gamelan dari Rp2 juta menjadi Rp1.476.405 atau berkurang Rp323.595. Kemudian PHBN dari sumber dana ADD dari induk tidak ada di perubahan Rp26.692.800 atau bertambah Rp26.692.800. Kemudian kesenian luar di induk tidak ada perubahan. Kegiatan PKK serta pelatihan membantu pemutaran masih tetap, pelatihan ekonomi masih tetap, pelatihan pemulasaran jenazah masih tetap, pelatihan sistem des semula Rp3.030.000 di perubahan ada, KPMD masih tetap, sehingga jumlah perbidang 3 yang semula Rp101.429.227 menjadi Rp155.885.346 atau bertambah Rp54.856.119. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat, subbidang pertanian dan peternakan, pengadaan irigasi masih tetap, peningkatan saluran irigasi irigasi masih tetap, peningkatan saluran irigasi saluran masih tetap, subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, penyuluhan perlindungan anak atau forum anak dari Rp1.720.000 jadi Rp860.000 atau berkurang Rp860.000. Kemudian bidang 5 penanggulangan bencana darurat, subbidang penanggulangan bencana BPBD masih tetap, sehingga jumlah berbidang 5 Rp104.400.000 di perubahan masih sama. Jumlah belanja yang semula Rp2.343.340.411 menjadi Rp2.324.340.411 atau berkurang Rp15 juta untuk pembiayaan, keluaran pembiayaan, penguatan modal model dari 10 juta menjadi 5 juta. Kemudian cadangan PKS masih tetap tambahan pembiayaan dari 15 juta menjadi 10 juta atau berkurang 5 juta rupiah. Untuk desa Parulang dana desa Irham BLTDD Rp104.400.000 atau prosentasenya 12,6%. Untuk kegiatan stunting Rp63.732.500 atau 7,68%. Kemudian untuk ketahanan pangan Rp258.498.000 atau 30% dari dana desa. Mohon maaf kemarin taking stunting Pak Iman kita salah, terus kita revisi kegiatan stunting lahan jadi 6
lupa menurut saya Pak. Demikian amalan rancangan perubahan APBDes tahun anggaran 2024 ya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Direktur, Pak Kerja, yang saya hormati para desa Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua BPD dan Lurah serta perangkatnya, perangkat desa Desa dan namanya desa. Mohon izin Bapak Pak Camat dan Pak Kades. Ini saya sedikit terima kasih atas kebersamaan perubahannya. Tapi saya ingin memberikan catatan dan teman-teman ingin memberikan solusi Bapak. Tidak salah ada kegiatan pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kapasitas Dimas. Karena kita ketahui di Perpres 7 ataupun di Perpres 13 dana desa ini konsentrasinya adalah pada pembangunan kebudayaan. Ini yang harus kita tahu. Pembangunan dan kebudayaan. Dan itu kita melihat ada beberapa ini bisa ditarik ke dua bidang tersebut Pak. Contoh teknisnya adalah Dimas gitu ya. Ini kegiatan peningkatan kapasitas Dimas. Ini saya menyadari bahwa ini kegiatan Dimas. Saya minta ditarik ke bidang ini, yaitu bidang bencana. Jadi nanti di situ bisa dilatih untuk mitigasi bencana yang ada di situ apa. Misalnya di sini mau tentang bencana kebakaran, gitu. Nanti tadi nanti teknisnya pasaran dengan bencana. Satu ya, oke ya. Yang kedua adalah penyeluruhan pencegahan penyalahgunaan narkoba 4P dan GN. Ini ditarik ke bidang 2. Itu kode rekeningnya tidak ada. Jadi nanti sudah dikasih Pak yang pada dengan jenengan di 02 atau 290 pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan syarat aktif di desa. Kegiatan P3PN. Oke ya, benar ya. Langsung dicatat di sini. Ya. Terus berikutnya adalah P3PN ini ada 20 ini ya. Nah, yang kecamatan terkenal di sini Pak. Nanti isinya seperti apa saja dengan yang tahu persisaman desa. Jadi 2 yang dikerjakan teman P3PN sama penyuluh jadi 1. Jadi ada dua kegiatan Pak ya. Benar ya. Nanti saya harus advokasi jangan sampai desa dirugikan atas dana sendiri. Berikutnya adalah perawatan gedung kesenian, perawatan gamelan. Ini kata saya ke bidang kebudayaan. Biasanya kita katakan pada kelompok. Nah, nanti di bidang kebudayaan satu ya. Nanti saya dibantu ya, kalau dengan itu kita berikutnya adalah
Festival Pemuda Olahraga. Ini sekarang di bidang dua Pak yang ada narkoba itu. Jadi nanti di situ ada tiga sejenisnya. Pemudanya masuk di situ. Jadi dia sebagai pelaku. Itu ya Pak ya. Ya. Oke, berarti yang saya tadi aku adalah PPKBM penyuluhan. Terus bagaimana keamahannya? Dua. Yang ketiga adalah Festival Pemuda Olahraga. Ini yang ke narkoba. Ini saya nonton yang di atas itu Pak. Jadi biar masuk di kamar besar itu. Terus yang di pelatihan pembatas antara ekopodi dan pemulasaran jenazah kita di bidang kalau yang dua itu di bidang pemberdayaan perempuan Pak. Di bidang 4 itu kalau salah coba dicek nanti 04 Jadi kita fokus ke arah sana. Jadi jangan sampai dibuat karena Pak, saya ingat ketika di Paksa Pasiman kita kenapa di desa Badan. Salah satunya adalah kita tidak ada Permendes tentang hubungan dengan desa. Oke ya, memang. Terus yang jenazah itu nanti ke yang bidang kesehatan. Ya, kesehatan itu menjadi biasanya kan menembak itu kalau dulu kita pemungutan jenazahnya ke COVID ya, kita yang kita lupa. Oke, terus diskusi itu sudah bilang nanti. Nah, ini yang terakhir Pak, ini yang penguatan modal-modal pernyataan modal progres. Ini kalau bukan kearahnya pernyataan modal progres yang dari biaya Pak. Kita tarik di bidang 4 Pak. Di penguatan kan Bundes itu kan ada penguatan kapasitas internal Bundes sama audit masuk ke sana salah satu Bapak pemikiran mana? Jangan sembilan itu punya pengetahuan modal Pak. Bukan ini sih. Oke ya, karena apa kata sebagainya mesti Bapak punya potensi asal Bapak dicek. Karena jangan sampai pengetahuan modal Bundes itu salah satu syaratnya itu sih badan aku punya ya. Dan badan aku punya NIP terus kalau ada potensi biar kami itu dalam mendampingi administrasinya itu kuat ini menjadi tidak sembarangan dengan itu dipotong dengan alasan tertentu nggak bisa kecuali kalau itu belanja di APBD benar-benar bisa. Terus yang ke apa namanya kan ada 3% ya Pak ya 3% yang operasional PNS atau kita bareng-bareng atau koordinasi kepala desa dengan OPD atau government yang diinginkan gitu ya. Yang kedua adalah untuk kemanusiaan, yang terakhir adalah untuk seremoni di desa. Jadi kita seremoni tapi di desa sama dengan ya. Cuma desa punya kegiatan apa yang menjadi khasnya gitu. Maka bisa masuk. Dan nanti yang berikutnya kita akan di APBD 2025 kemarin tentang apa namanya wisata sana nanti kita masuknya ke perhutanan di desa. Nanti di situ adalah kita membangun wisata. Itu dulu Pak Samad dengan Kapten Pak apa yang disampaikan kepada teman-teman yang berkenan dan Pak disampaikan apabila tadi selesai saya sampaikan kurang berkenan karena nanti saya kira di sini mau menjelaskannya untuk melakukan kesan besok tidak baik kalau betul-betul jadi misalnya saja yang buat kita tahun 2025 bulan itu ada yang bisa diperbaiki misalnya sebenarnya masalah dari waktu terima kasih kepada Pak saya itu sama kamu sudah di oke saya tapi lah diskusi karena itu kan waktu ini kita diskusi saja letak sama pada saat itu sudah masuk
Contoh gini,
Infak itu ketentuan, Pak. Ketentuan. Kali Kemenkeu. Ketentuan, Pak. Gimana? Ini ketentuan nggih. Tapi ten niku dhisik irfan dan non irfan teng niku teng napa dashboard Omspan dudune ngaten, Pak. Irfan. Sedikit. Mek.
Terima kasih Pak Sahat atas tanggapannya. Ini untuk kegiatan stunting itu kan memang satu tidak ada batasan persentase. Jadi tergantung kewenangan desa apa sih yang ada di desa. Nah itu kan ada 5 sasaran. Ini artinya Perpres 72 tahun 2021. Satu jelas itu adalah 0 sampai 59 bulan. Itu harus didata kalau rekan kita KPM nanti di situ menentukan dia masuk kategorinya di gizi buruk atau tidak. Yang berikutnya adalah kepada ibu-ibu hamil. Ibu hamil itu masuk resti atau PEG gitu Pak. Nah kalau resiko tinggi kita kan ada yang itu, ada yang bawaan darah tinggi, yang stroke itu Pak. Itu kan adalah itu desa tuh hadir di situ bagi ibu hamil di situ Pak. Melalui sebuah misalnya cek dia ibu hamil posyandu berapa bulan sampai ke desa di kami. Berikutnya adalah calon pengantin Pak. Ini calon pengantin itu memang berhak mendapatkan bagaimana kita akan menghasilkan generasi yang sehat, generasi yang ditunggu-tunggu dari 45 generasi emas. Tentunya dimulai dari para calon pengantin itu mendapatkan haknya adalah satu bimbingan perkawinan desa wajib di situ Pak. Jangan kita tumpukan pada itu kan urusannya kuat sama dinkes juga. Dana desa bisa hadir di situ Pak. Yang kata diminta. Itu adalah konseling gitu. Kadang-kadang kan orang kan malu Pak. Orang malu untuk melaporkan. Contoh kalau di Cartin itu kan calon pengantin itu nanti didaftar oleh rekan kita KPM itu 3 bulan sebelum pelaksanaan harus lapor Pak. Biasanya Pak Kades kan dilaporin itu ya Pak ya. Ini mau naik mau nikah gitu. PPN itu wajib berkolaborasi sinergi dengan KPM-nya Pak. Tolong karena apa? Ya ada keterbatasan yang tidak mungkin didapatkan. Kita harus berjenjang secara struktural gitu Pak. Ya. Nah terus adalah rematri Pak. Rematri juga butuh itu. Itu adalah usia 10 tahun sampai 25 Pak. Itu harus mendapatkan macam penyuluhan Pak. Minimal itu setahun sekali Pak. Itu dana desa wajib ke sana. Karena itu sasaran Perpres 72 tahun 2021 dan di dalam scorecard kebetulan kemarin scorecardnya masih kosong Pak. Karena mainkan kepada KPM wajib diisi karena itu menjadi bagian yang wajib dilaporkan ke Kemenkes ataupun kepada Kemendes. Karena ini masih bagian yang tadi irmaknya itu. Apa sih yang dilakukan oleh Pak Hartulon terkait dengan kegiatan stunting yang masuk irmak. Nanti jangan sampai 5 sasaran itu tidak tersentuh. Wajib disentuh itu Pak. Nah, di dalam rematri yang dia dapatkan satu jelas bimbing konseling, yang kedua adalah akan ngecek apakah rematri itu kena anemia enggak. Sarannya gimana? Desa hadir dengan dana desa. Yaitu kita menginventarisir apakah anak rematri itu sudah mendapatkan tablet tambah darah. Orang tuh jangan berpikir kalau yang sudah hamil udah punya anak TTD 10 tahun sudah TTD, kenapa? Kan ada namanya menstruasi Pak. Nah itu harus tinggal kerjasama dengan Bina Desa. Bina Desa setelah Hartulon itu dapat berapa sih tablet tambah darahnya? Gitu. Kalau memang nanti itu tidak dapat, ya kita hadir gitu. Karena kita harus mengedukasi mereka untuk mengusirkan diri gitu. Nah, berikutnya adalah rumah tangga yang rentan. Di mana yang rentan itu adalah rumah tangga yang memiliki anak stunting. Contoh, itu bisa terselesaikan dengan satu RTLH. Yang kedua adalah intervensi yang sensitif. Contohnya adalah misal keluarga itu tidak memiliki jamban Pak, tapi dia itu miskin dan memang nggak mau. Dan itu bagian kita ingat ya Pak, kita punya P3KE tahun kemarin Pak. Di 3 P3KE itu kelihatan kok. Bisa Hartulon yang mendapatkan yang harus kategori stunting itu apa aja? Karena apa? Oh bisa karena nggak punya jamban. Oh karena dia nggak punya sumur gitu. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Jangan sampai kita melakukan dana desa, tetapi tidak punya database-nya punya, tetapi itu tidak bagian yang menurut pemerintah harus diselesaikan. Karena akhirnya tanda kutip jadi ini, ya apa ada sih salah-sasaran gitu. Nah, kita hindari ke arah sana. Nah sehingga dari situ terima kasih ya, ini sudah dianggarkan 7,68%. Yang irmat saya mohon ya
baik kegiatannya atau jumlahnya, jangan dirubah. Karena apa? Malah Pak Kades harus tanda tangan MOU, komitmen kepada Kemenlu, kegiatannya ini, tapi jangan dirubah. Tolong jangan sampai. Kenapa? Nanti abjad penanganan konsumsi stunting khususnya stunting di Desa Bakakulon. Paling nanti yang 7,68 itu apa aja, saya belum tahu yang di sini apa aja, tapi yang jelas harus menyentuh 5 sasaran. Karena apa? Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Samad, 0 sampai 4 tahun itu kan harus disediakan parenting minimal, itu ada Pak. Desa pernah menyelenggarakan parenting. Karena kalau tidak, itu kan yang tadi disampaikan oleh Pak Samad, pola asuh dimulai dari situ. Kadang-kadang kita anak dikasih jet itu dan diam, tapi tidak ngerti dampaknya. Nah di situ nanti orang tuanya juga sekolah, gitu ya, anaknya juga dibawa ke situ diedukasi. Nah mungkin dari situ Pak Samad dan Pak Kades dan seluruh dari sini kita memberikan tambahan sedikit, dan nanti kalau mau berakhir saya mohon izin untuk bisa menyampaikan tentang desa berkinerja baik, karena ini menjadi bagian kita waspada dari mulai nggak apa-apa ya Pak, lambat sedikit sangat, tapi bisa ngejar gitu. Nanti saya akan jelasin Pak, karena saya PR tuh dari Pak Sam, kenapa turun ya, saya di sini gimana caranya menulis sama teman-temannya menaikkan. Nah, caranya kita selesaikan, nanti saya kasih apa namanya kodenya ataupun parameter itu Pak. Terima kasih. Siap Pak. Jadi sebetulnya PMT itu tidak harus bahan matang Pak, bisa juga bahan olahan. Sekarang kembali ke desa, yang paling efektif itu yang mana? Yang menjaga bahwa si penerima manfaat itu betul-betul mendapatkan itu. Yang kedua tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sam, boleh aja itu bentuknya adalah barang atau jasa yang diberikan pada masyarakat. Dan kembali lagi kepada Pak Kades, ya dana desa boleh, yaitu bentuknya belanjanya adalah barang dan jasa yang diberikan pada masyarakat. Itu atas dasar apa? Itu diberikan pada desa, kayak gitu Pak. Simpelnya seperti itu Pak. Ya, nah tentu hal-hal ini dengan harus selektif Pak Kades. Jangan sampai itu menjadi bulan Pak. Karena mau nanti ini dasarnya apa? Nah, ini makanya di situ butuh adanya sebuah pertemuan di posyandu, Pak Kades itu menjelaskan. Ataupun nanti bisa kok Pak Kades itu memberikan yang 3%, itu toh buat masyarakat juga gitu kan, yang kemanusiaan. Boleh ke sana Pak, misalnya lokasinya 3%, yang kemanusiaan berapa persen, saya kasihkan. Ada ini, siapa masyarakat yang bisa menyelesaikan dalam periode ini keluarga jenengan saat jadi tidak stunting. Boleh saja Pak kayak gitu. Itu kan bagian daripada operasional political cost-nya Pak Kades itu Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Misalnya kalau
Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Nanti saya kembali ke Pak Kadis, 3% itu lebih longgar Pak. Karena tidak hanya bicara untuk koordinasi. Koordinasi itu kan ada tata uturannya di 3% itu ke siapa. Terus kemanusiaan ya silakan hal yang misalnya tidak teranggarkan APBD sih 3% itu kebutuhannya BTP Pak. Itu nggak boleh langsung nyemplung yang di 3% itu langsung beli ABC nggak boleh. Itu BTP Pak. Jadi nanti itu haknya Pak. Kayak masyarakatnya miskin ini misalnya tuh namanya longsor gitu ya. Langsung aja dari 3% itu BTP. Apa yang dibutuhkan? Semen, Bapak beli semen itu udah selesai. Seperti itu Pak. Nantinya yang Pak Sahabat menikah yang 3% bisa alokasi bisa kayak ribet. Senengnya Pak Kades warganya udah bebas stunting gitu ya dengan syarat tertentu kasih aja yang 3% di dengan kemanusiaan di situ Pak. Iya Pak. Gitu Pak. Gitu. Gitu Pak. Gitu, betul Pak. Ya, sebelumnya juga saya jadi itu tersebut jadi pengetahuan kita dan juga subbidang-bidangnya juga tadi ada yang harus dimasukin sini, masukin. Terima kasih dan juga untuk penelitian nanti kalau misalnya tadi sudah dicatatkan dan kalau setelah proses nanti yang ditanyakan. Terima kasih. Gitu Pak. Untuk menerima kami memang lain dengan adanya dengan di kesempatan dan segala macam baru di sisi lain untuk mengenai yang kemarin cuma kayaknya siap pemerintah bisa siap untuk maju lebih baik seperti itu pada akhirnya untuk mengenai pemasukan bidang-bidangnya kan kita juga walaupun satu aturan tapi pemikirannya terlihat. Terima kasih. Terima teman-teman.
terus Limas juga belum yang kemarin sih dalam artian kita menujunya itu ke Limas itu menujunya ke mereka ini kegiatan Limas yang di kegiatannya itu nggak apa-apa nggak apa-apa ya nggak apa-apa Pak. Seperti itu, tapi dalam kesimpulannya juga terima kasih untuk masukannya. Lalu Pak? Ya boleh kok, silakan Pak Kadesa. Boleh. Itu kan ada kegiatan yang di belanja barang elektronik itu yang di daerah desa ada. Kan yang bareng dengan infografis itu. Kalau kita di sini sudah ada yang sudah coba walaupun sekarang bisa di yang 2025 ya kali kita mulai lebih baik di tahun 2025 kita akan ulang kalau pemerintah desa bisa masuk ke desa juga untuk menerima kita juga kemarin itu mungkin kemarin itu akan berjalan seperti itu jadi nanti di 2025 dan sudah saat untuk menyelesaikan supaya orang salah mengerti. Dan juga kembali lagi kita ya sebenarnya kayak kita kan sebagai pemerintah ataupun jembatan dari masyarakat berpikiran masyarakat itu pengen apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dimasukkan pada saat dan pokoknya masukkan ini cara masyarakat direalisasikan tapi dalam artinya ilmu ketentuan tersebut bisa dirasakan wajib ataupun tentunya tidak bisa dilaksanakan wajib. Jadi dalam artian kita berusaha antara masukan dari masyarakat dengan aturan yang ada kita bereskan sehingga kita mempunyai aturan tersebut. Dan juga kayak kita di 2025 ini selain kita makop perlu menekuni ini kita pariwisata nanti konsepnya seperti apa bantuannya ini kemarin kan bantuan kita kemarin jadi bantuan kita biasanya wisata untuk di wilayah mana saja mengembangkan wisata ini kesadaran bapak itu memiliki aja perubahan tapi aja bisa dari paling pengen wisata kita sudah bisa dari wisata maupun terhadap potensinya nanti. Dan juga terima kasih untuk penyebat jawab masukannya memberikan karena sebenarnya kayak kita selalu support sama, tetapi kembali ke sebenarnya kita juga pada saat saya 2022 2023 kita selalu mengadakan sampai ke pelatihan yang terus juga kita juga melakukan pembimbingan lapangan poli terus mereka poli tes dan juga awalnya juga kemarin masih dipakai untuk sarana tapi itu balik lagi teknologi sebelumnya yang sekiranya pada saat orang punya isolasi tertentu jadi tingkat ini bukan sama tapi untuk tahun ini kenapa kita tidak berikan karena apa? Di tengah jalan pada saat bulan Januari 2022 itu kayak kita kadang tapi ataupun dalam kita pilih seperti itu dan waktu kemarin kita khususkan bersama masyarakat untuk bahasa seperti itu di Bilanda tadi kita untuk kita juga apakah ada kita dibagikan ke masing-masing masyarakat dan juga karena untuk saat ini sih karena kita
Cuma kemarin kita rapat koordinasi dengan para taruna usulan realisasikan dapat satu bulan ini kita kumpulkan dengan taruna dan untuk yang tersebut akhirnya ada kegiatan yang di ataupun dilakukan di perubahannya di bidang kegiatan yang contoh salah satu kemarin ada kayak ada kegiatan lomba terus lomba lapangan olahraga ataupun kemarin kita sudah berdiskusi dari para bangsa akhirnya anak anggotanya sendiri mereka jadi kegiatan tersebut kita jadikan satu mereka orang yang bisa jadi satu itu alhamdulillah di itu juga untuk statik sama itu juga sebenarnya nomor statik juga kita sudah berusaha untuk mengembangkan statik karena itu kan statik program dari nasional Indonesia juga diusahakan tahun statik dalam artian kita bentuknya tadi disampaikan dari mulai tekan kita pemerintah desa itu selalu kami support kasarnya masih kata agro kita bisa support mulai dari bulan desa untuk mulai saat ini ada dari mulai awal saat ini kelas ibu kelas keluarga isi apa di sisi lain program dari puskesmas yang dilaksanakan kita juga bisa mendampingi kebutuhan apa yang harus dilaksanakan itu memiliki taktik yang kita harapkan berarti nanti di tahun 2025 kita dampingi taktik mendampingi ini dalam artian ini alhamdulillah tadi saya dari desa misalkan dari yang diberikan untuk masyarakat baik itu kebutuhan maupun dalam bentuk kemanusiaan apalagi 3% desa lawan sedikit misalkan yang bergerak biasanya butuh tahu yang orang beda mereka bosan jadi akhirnya kita iya fleksibilitas kita juga ada PSP bantuan siswa tapi yang bagus ya salah satu juga boleh mereka usahanya kayak masyarakat kepengen oh berarti biasanya duit tadi ngalih pak karena duit ngalih akhirnya mungkin itu saja jawaban dari kami atau kita sama bulan apa usaha yang terbaik itu apalagi untuk dari sekarang di kedepan lebih baik tersusun organisir masif tersusun masif lagi jadi lebih aman semuanya tidak ada kebenaran dan juga kepada rekan-rekan perangkat saya juga berterima kasih kepada yang selama ini bersama dan juga luar biasa untuk mengerjakan alhamdulillah bersama untuk sekarang itu penyerapan sudah 70%. Terima kasih kepada perangkat dan DPD yang telah mengawasi dan juga pembangunan infrastruktur tinggal latihan juga DPD yang belum sampai terus juga terima kasih juga Pak Camat ini juga alhamdulillah luar biasa program dari
ini rencana bismillah saya kira sudah mau berjalan fokus kesalahan kita doakan dengan satu dengan kesamaan paling saja ini lebih baik. Bisa saja yang saya lakukan sebenarnya sebenarnya pembawa pertama di monggo pertama. Itu ya yang harus hadir sebetulnya harusnya semuanya. Iya, Pak, perangkat desa. Ini kan pembahasan terancam perubahan, Pak. Ini kan internal. Ya. Salah. Terima kasih Pak Camat. Kami kemarin ikutin yang Zoom ini Pak, terkait dengan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke desa. Desa itu kan ada ribetnya juga Pak, dalam pengelolaan dana desa itu berupa alokasi kinerja desa Pak. Nah ini untuk indikator yang tahun 2024 kita sudah selesai lah ya. Kita akan merancang ke 2025. Ini sebetulnya hampir sama sih Pak. Di indikator 2024 gitu ya. Ini kan artinya ini yang reguler ini. Ini yang reguler yang sekitar 250 juta. Ya, kalau yang berjalan itu kan yang 2 triliun Pak Camat. Nah ini yang biasa di tiap tahun. Itu adalah indikatornya. Ini usulan dari Kemendagri Pak kepada Kemenlu. Nah, nanti softnya saya kasihkan. Satu penetapan dan penyampaian data APBDes. Ya, ini kalau bisa perangkat desa biar mengerti barang ini ya. Karena ini menjadi bagian kita satu tim. Yang kedua adalah kinerja penyaluran dana desa. 3, presentase anggaran BLT desa terhadap anggaran dana desa. Presentase realisasi pembayaran BLT desa terhadap kewajiban penganggaran BLT desa. Berikutnya kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan. Kinerja penyampaian laporan realisasi APBD setiap bulan tahun. Kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD desa beserta laporan TG tahun anggaran 2004 dan tersendiri atau kriteria tertentu lainnya. Berikutnya keberadaan dokumen rencana anggaran kas desa RAK Pak yang di Fiskudes itu pada tahun 2023. Jadi ini yang mengelola operator penandaan Pak, penandaan take itu penandaan. Oke, mantap Pak. Oke. Lanjutkan kita. Berikutnya keberadaan dokumen rencana anggaran kas desa RAK tahun 2023. Jadi Fiskudes itu harus maka saya sering ke teman-teman operatornya diisi sampai dengan RAK gitu. Kalau nggak sampai ke RAK ini imbasnya ke sini Pak. Implementasi sistem keuangan desa secara online itu udah online Pak, Fiskudesnya udah online. Ketersediaan data dan atau dokumen barang milik desa. Berarti ada asetnya, aset desa ya. Terus implementasi CMS, Cash Management System pada sistem pengelolaan keuangan desa, ini Fiskudes Link. Terus kinerja penyampaian inti data laporan profil desa dan keuangan. Kemarin ada Podesta kan? Ya, Podesta ataupun MDesa. Nah, ini saya Pak? Saya berikan teknis metriknya Pak ini Pak. Dan kita jelas bareng-bareng.
Ini adalah indikator deskripsi, indikator kinerja, target dan dokumen pendukung. Jadi biar nanti kami akan mudah dalam pendampingan. Nah, di sini indikator tadi yang pertama ya, penetapan dan penyampaian data PPDS. Deskripsinya itu menetapkan dan menyampaikan data PPDS kepada pihak terkait tepat waktu, yaitu kepada siapa? Dinsos sama kecamatan dan BPD, Pak. Kadang-kadang kan gini Pak Camat, langsung menunggu jadi ilmunya pakai mengkau. Ini nggak boleh kayak gitu lagi ke depan. Kalau memang seperti itu, kita hindari pakai on the track. Kalau nanti Siskudet 2025 itu turun November, berarti bukan yang ngapain, yang ngertinya 2 Januari sudah masuk, Pak. Kita bareng 13 desa 2 Januari 25 lembur, apa-apa masuk tanggap. Iya nanti. Biasanya kan November Desember 2004 kan dikasih dari Dinsos. Nanti saya kasihkan ke desa-desa tanggal 2 Januari uji cetak. Nanti kita kasih ke sana. Kemarin yang dapat itu sering itu adalah Sokaraja. Karena Sokaraja sama Batu Raden, mana kita kejar sana Pak, di 13 desa. Nanti akan terfilter Pak Kades, Pak Camat akan terfilter desa mana yang terlambat, berarti itu yang perlu adanya pembinaan keluasan. Iya, Pak. Berikutnya adalah di sini indikatornya itu data PPDS tersedia dan disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah biasanya ini yang kalau yang agak-agak molor itu kan Maret itu, kita jangan sampai ke Maret gitu. Karena apa? Kalau sama baru hasilkan, otomatis dana desanya akan terlambat masuknya ke rekening. Berarti buku periksanya kita ikhtiar sungguh-sungguh Januari itu sampai. Terus targetnya bagi 100% penetapan dan penyampaian, dokumen pendukungnya, APBD dan bukti penyampaian. Jadi nanti kalau misalnya kecamatan ataupun desa ngasihkan bahwa bukti penyampaian bahwa kami sudah melaporkan misal ke Pak Camat ataupun ke Dinsos, ataupun nanti kecamatan mau bareng-bareng ke sana, saya kembalikan ke teknisnya. Karena kita kejar-kejaran supaya target daripada indikator pertama kita sempurna gitu. Yang kedua adalah kinerja penyaluran dana desa, yaitu menyalurkan dana desa sesuai dengan tahapan dan waktu ditentukan. Kan ada 60%, 40%. Di sini 60% dia harus habis sebelum bulan ini gitu. Jangan waktu yang penting kan disalurkan kok akhirnya 100%. Itu Pak yang ini yang harus kita selesaikan gitu. Karena apa? Ya, jangan berharap kalau mau mendapatkan alokasi kinerja kalau kerjanya kayak gitu Pak. Jadi kita open Pak Camat oke wis kok paham. Belum sentuh bae Pak. Gitu. Setahun harapannya saya tidak setiap jadi kita harus dan saya ini numpuk ya Pak, sedikit ini. Oke, betul Pak Camat. Saya lanjutkan. Persentase realisasi pembayaran BLT desa terhadap kewajiban penganggaran BLT desa. Di sini deskripsinya adalah desa melaksanakan pembayaran BLT desa sesuai dengan anggaran telah ditetapkan. Di sini tadi berapa persen? 12 ya? 12%. Nah, indikator kinerjanya berarti persentase realisasi BLT desa mencapai 1% dari anggaran yang telah ditetapkan. Ya berarti yang 0% ya temenan. Karena kan kita 60%-nya itu yang non mandiri sama mandiri. Yang irmak itu nggak mengenal desa mandiri atau non mandiri, Pak, langsung dikasih pertama 60%. Jadi 60%-nya BNTDD kalau dihitung tahapan berapa? 7 bulan. Nah, berarti 60%-nya tadi yang ketapang, ya berarti 60%-nya ketapang itu berapa? Itu dijawab dengan pelaksanaan kegiatannya apa saja. Begitu juga dengan stunting Pak. Jangan sampai las gampang hitungan ketapang disit, nggak boleh Pak. Ini kan strategi kita dituntun ke arah sana karena pengalaman yang kemarin kenapa nggak ada irmak non irmak itu
pengejaran itu tadi seperti menuntut pelaku akhir tahun 1%. Padahal kita bukan seperti itu. Terus berikutnya adalah rekening orang bukti pembayaran BT. Nah, makanya kan di situ kan kita kan suruh melaporkan FPD-nya baik di Diskudes ataupun di Ombudsman. Dan teman-teman kami, juga saya sebagai pendamping itu meminta BNBA, BMTDD-nya nanti akan diunggah di Monex DD dan itu sudah satu berapa nanti kami yang nyonteng-nyonteng sendiri. Jadi mohon nanti PD-nya kalau kita BPDD diberikan kepada itu. Berikutnya adalah kinerja penyampaian laporan data transaksi harian dan transaksi harian. Nah, di sini adalah kan ada laporan transaksi. Kalau misalnya hari ini membuat SPP, terus besok itu sudah terdeteksi kan isi. Kadang-kadang nggak Pak Kades. Kau nunggu. Ini indikatornya dinilai Pak. Karena apa di sana itu on the track today dan ada metadata. Oke Pak, siapa? Nah ini kadang-kadang saya pengen itu Pak pukul gitu ya dengan Pak Kades. Saya pengen bicarain sebetulnya Pak. Karena ini penting semuanya biasanya terletak pada leadersnya Pak. Yang di desa atau kepala desa. Oke. Terus kinerja penyampaian laporan realisasi APBD setiap bulan tahun. Nah, di sini adalah APBD disampaikan tertentu setiap bulan. Artinya itu kan setiap bulan kan Pak Kades bisa minta laporannya realisasi. Itu kan ada bulan, ada tribulan, ada semester. Kalau saya sering dorong, tolong bendahara itu di-print setiap bulan, nanti disamakan dengan banknya. Biar mana yang tidak sama, jadi gampang. Nanti jangan-jangan berita jinggo, boleh wrong dilaporkan. Ini kan kita menghindar ke sana Pak. Jadi kan nanti pada saat kita ketahuan ke arah situ, Pak Kades gampang negurnya. Tapi kalau tidak ada pelaporan setiap bulan, nanti ditangani oleh bendahara, terus oleh sekdes, terus kepala desa selesai. Nah tinggal setar lagi bulan berikutnya kayak gitu Pak. Tapi kalau kadang lawan numpuk berbulan-bulan akhirnya itu tadi ngendikannya Pak Samad tadi numpuk. Terus berikutnya adalah di 7 indikator kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD berdasarkan laporan tagging. Nah ini kan ada yang simpa-simpa Pak. Simpa itu biasanya di ketujuh itu laporan konsolidasi. Biasanya nanti ada perintah dari dari Dinsos ataupun biasanya Dinsos itu yang memasukkan sendiri karena sudah terlaporkan di Ombudsman-nya. Jadi makanya kita berusaha tentang jangan terlalu banyak menyisakan sampai ratusan juta Pak. Makanya perlu dirancang tadi, diubah ini kan supaya efektif Pak. Terus keberadaan dokumen rencana anggaran kas desa pada tahun anggaran 2003. Mas, itu kalau nyatet dicetak sampai RAK ya Pak ya? Dicetak enggak? Sampai RAK? RPA apa TPPA? RAK-nya kita kayak itu kan, ada laporan RAK rencana anggaran kas bulan kita sampai itu. Ya. Terus berikutnya adalah di sini implementasi Diskudes online ini udah ya, kita udah sama-sama. Ketersediaan data dan atau garis miring atau dokumen barang di desa, jadi ada inventarisir aset desa Pak. Ini kan perlu kami memastikan gitu Pak. Karena ini kan Pak Camat pasti akan monetnya pasti nyari. Ini buku kir gitu ya, kartu inventarisir registrasi barang itu mana gitu kan, punya apa? Ini amanatnya Permendagri 1 2016 sama Pergub 86 2016. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak, teman Pak. Terus yang CMS ini kemarin saya tanya ke beliau Pak Bambang itu karena kayaknya 2025 itu mulai semuanya, tapi ini memang perlu pengajian yang detail karena ada beberapa risiko sih Pak. Tapi tahun ini kan ada 20 ya Pak Kades ya yang jadi pilot projectnya ya yang untuk CMS. Tapi moga-moga mereka jalan gitu nanti kita bisa
bertanya ke beliau karena ada sebuah risiko itu nanti rekening-rekening penerima untuk kegiatan itu langsung terlaporkan ke banknya Pak. Jadi misalnya nanti rekening Pak Kades ya bayarnya langsung cash-nya itu tidak lagi bentuk tunai Pak. Begitu juga dengan kegiatan irigasi, pengadaan barang jasanya adalah misalnya toko A, ya nanti toko A itu langsung dapat transferan uang dari bank ke sana, tinggal dicek. Makanya ini perlu hal yang cermat. Gini Pak, kalau nggak banyak nanti ya kepotong. Di situ peran BUMDes Pak, BUMDes harus dihidupkan. Nanti kita lewatnya ke BUMDes gitu. Jadi mereka menjadi pemasok barangnya, kebutuhan. Nah, siapa lagi sih yang menghidupi BUMDes kalau nggak kita Pak? Itu memang bagian yang harus kita fasilitasi. Itu dulu Pak Camat dan pendamping dan juga perangkat desa. Saya kembalikan lagi ke Pak Imas. Terima kasih Pak Imas. Oke Pak. Oh ini. Oke. Terima kasih Pak Kades, dan ini alhamdulillah Pak Camat yang menjadi hadir kita di Desa Wahar Kulon sudah teranggarkan. Semoga Pak ini sudah tersusun RAB-nya. Tinggal nanti penerima manfaatnya adalah kita sebagai perangkat pengguna anggaran, dan masyarakat mungkin adalah yang bisa penyedia Pak, penyedia barang dan jasa kebutuhan ini. Itu aja sih Pak. Nanti tinggal berapa jumlahnya, mungkin adanya segitu yang kita manfaatkan, kita maksimalkan. Iya, gitu. Karena nanti kan kemarin saya matur ke Pak Camat itu adalah dari Pak Camat pimpinannya, gitu ya, dari Dinsos Pemandes karena dia adalah bagian dari BPS-nya, terus dari Inspektorat, terus dari OPD teknis Pak ya, yang PU itu OPD teknis itu. Nanti ada 2 session pagi sama siang, nanti kita langsung dibelajarkan bagaimana dokumen-dokumen apa sih, misalnya barang jasanya di bawah 50 juta yang langsung harus pakai pihak ketiga bagaimana. Semuanya itu adalah bagian kita melengkapi dokumen yang memang seharusnya itu yang dipakai gitu Pak. Kadang-kadang kan ada dokumen yang kelewat tidak ada gitu. Nah kita ingin meminimalisir, mungkin ya tahun pertama atau ketiga nanti ke tahun ketiga pasti akan jalan. Terima kasih. Itu Pak. Terima kasih. Iya penggunaannya. G. Monggo. Nggih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang terhormati dan ini sebenarnya tentang penambahan alokasi kerja Pak. Di Paten Raja ini, Kecamatan Paten Raja ini kemarin hanya desa Pak, Pegalongan dan Sukawera. Menambah dapat tambahan alokasi kerja dana desa 225 juta. Ya, orang dua kota. Saya justru ini seperti bring spot gitu, titik hitam. Karena kalau Sukawera mungkin administrasinya mungkin ini, tapi Pegalongan ya kurang gitu. Nah ini mungkin perlu didetailkan Mas Iman. Karena ternyata dua itu loh, jadi kan apa Pegalongan administrasinya bagus sekali, serapannya bagus sekali, tetap dapat alokasi kerja kan ada 225 juta. Sukawera mungkin bisa lah. Kalau ini mungkin masih perlu kita cari gitu, apa sih sebenarnya benar-benar bisa tambah alokasinya banyak. Kita ini kadang-kadang kita udah tahu apa ini, tapi bilang begitu tambah duit ini orang. Sebaliknya nanti jangan-jangan ada desa yang tidak sesuai dengan ini tidak dapat juga. Jadi memang yang mungkin karena kita berkasi mungkin ada informasi yang kita punya, sehingga kita kadang-kadang memaksa desa, mengedukasi desa. Ini loh yang arti gini, nanti rewardnya tidak pas. Ini sehingga kami itu perlu kami sampaikan bersama, itu faktanya begitu. Kemarin Pegalongan dan Sukawera yang dapat alokasi. Ya apa maksudnya kalau mengikuti. Ya kemarin kan perang kan Pak. Terima kasih teman-teman yang tadi ya. Aku ya kalau sah melalui sudah dua ya desa dan sudah 2 tahun dulu. Ya. Hilang. Hilang. Itu ini sih menjadi sedikit anu Pak, gagalan kami misalnya gini, kami sekarang ini di desa lain doa itu Pegalongan kayak kalau masih mengejar gitu loh Pak. Kami kan mesti menjelaskan secara pola, tapi tentang substansi administrasi sih kami tetap kami dan ini mudah-mudahan Mas Iman kan punya jawaban, karena kan ada batu raden sering kayak gini. Mas Iman dijelaskan maka ada sering paham betul. Oke, terima kasih Mas Suyud dan Samonidin, Pak Rahmat, Pak Ade dan seluruh yang ada di sini. Jadi alokasi kinerja itu kalau di kabupaten itu punya penilaian sendiri juga Pak. Ada, itu haknya kabupaten, indikatornya apa saja. Dan yang tadi saya sampaikan itu adalah indikator yang dari pusat Pak. Jadi itu kita memberikan sekitar 75% Pak, 70% itu sama pusat sama Kemenkeu. Mereka punya sistemnya ya, apa resmi tadi lah, yang
12 itu kan mereka kan yang memantau. Terus yang sisanya adalah ada indikator tambahan dari pemerintah daerah. Berapa besar alokasi kinerja yang reguler? Itu 15%, Pak. 15% yang dialokasikan. Karena apa? Kalau sini kan jumlah desanya di atas 300, berarti hanya 45, Pak. 15 kali 300 45. Nah, kalau yang alokasi kinerja tahun berjalan itu hanya 5% penilaiannya, Pak. Berarti sini kita hanya dapat 15 desa, Pak. Itu memang udah rumus dari sana, Pak, di Kemenlu. Itu di PMK 146 itu ada, Pak. 146 itu ada rumus apa aja yang menjadi penilaian ataupun alokasinya kabupaten memiliki ini. Karena apa? Kita bersyukur kepada OPD dari ini oleh beliau Pak Arief. Itu kabupatennya mau menilai, Pak. Ada yang kabupaten nggak mau menilai, ya sudah loss. Itu langsung di kewenangan sama Kemenlu. Tapi kalau sini kan aktif, Pak. Karena beberapa sering, Pak, setiap tahun itu dilibatkan. Coba ini indikatornya ini. Terus biasa open aja gitu. Ini kan haknya Binwas. Binwas akan melihat desa-desa mana gitu. Kalau saya kan sesuai dengan tupoksinya. Saya tidak ingin bermain-main. Pak, aku orang petani, saya nggak mau, Pak. Saya nggak akan berpikiran jauh ke sana ya, Pak, ya, tentang apa yang kemarin kita berdua. Gitu. Jelas itu ada penilaian sendiri, Pak. Nah itu. Yang kedua, apa yang dinilai oleh Kemenlu yang terus itu tadi, Pak, yang saya sampaikan. Itu kan kalau kita 25% BLTDD, sebetulnya sini berapa persen? Itu menjadi penilaian mereka, Pak. Walaupun kan hak yang kewenangannya desa betul, tapi itu menjadi indikator penilaian, Pak. Nah, terus adalah Silpa, Pak. Silpa sekarang modelnya langsung akan berdampak pada tahun berikutnya, Pak. Contoh misalnya silpanya sampai ratusan juta, gitu kan? Ya kita hati-hati. Gitu. Makanya kenapa ada BPS perubahan? Ya kita pergunakan. Ben caranya kenapa sih bingi sisa di semester 1 kita tarik, dimanfaatkan. On the track itu. Ini 1 semester sebenarnya kita bareng-bareng harus on the track itu. Jangan sampai ada yang meleset gitu ya. November itu harus fake, jangan sampai di tengah jalan jadi alasannya kan bisa perkades setelah BPS. Saya nggak mau gitu, Pak. Itu bukan jawaban kami, Pak. Karena apa? Kalau sudah arahnya ke sana nanti itu akan gini, Pak. Besok lagi itu lagi. Lah kapan komitmen perencanaan pembangunan desa yang dibangun atas persetujuannya BPD? Nah di sini kan harus, makanya kami hadir. Yuk kita bareng-bareng kita patuhkan situ. Nah sehingga dari situ kita udah paham lah ya, Pak, ya. Contoh tadi ketepatan penyampaian itu di sana dilaporkan oleh BIN tanggal sekian, lapor tercatat, Pak. Itu kan ada laporan kertas kerja di dinas itu laporkan ke Menko ini tanggal berapa selesainya, dilaporkan tanggal berapa proses. Apalagi kan kita online, jadi udah banyak kepantau. Paling gitu maksudnya yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih dari pembinaan ini benar-benar pembinaan dari paparan itu pembinaan banyak ilmu yang kita perlu kita dan juga yang pertama ini tidak akan mengenai masukan tidak ada itu jadi mengenai jadi sudah kita tetapkan dia perubahan. Kalau kuncinya belum berat. Ini kunci ini, kita kasih kuncinya. Kalau tadi mungkin Mas Imam, Pak Kades belum fix betul. Bagaimana apa sih faktor penyusun yang betul-betul dinilai untuk membuat tunjangan kinerja berapa?
Jadi karena kuncinya ini di pelaporan realisasi tugas. Jadi Kemenq itu hanya lihat tugas itu, nggak pernah lihat yang lain. Jadi setelah SPP dicairkan, dalam realisasi cepat di input di tugas. Karena Kemenq lihatnya ini Pak, kecepatan realisasi. Sini sudah realisasi, itu tugasnya nggak ada ya betul dulu. Jadi saya kira Mas dan teman-teman yang lain kita mandang approve lagi di inputan itu. Dilihatnya aja di situ ternyata. Masalah ini kita sempat ide 1,5 bulan. Pak Camat takutnya sudah terjawab dengan sendirinya. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai agar ini dan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya, dan juga mohon maaf apabila dalam kita menyelenggarakan rapat ini bersama banyak kurang dilakukan. Insya Allah di tahun 2025 semoga saja dan nanti Masih dipertahankan. mudah-mudahan kita bisa 2025. Amin.